Halo pengguna YouTube yang terhormat, selamat datang. Di video kali ini, film yang akan kita bahas alurnya adalah film Musyrik tahun 2022. Film ini dari Malaysia, Pak Cik. Korang setuju tak bahwasannya Malaysia ni sentiasa berjaya apabila buat pasal film horor? Seram sangatlah, ya tak? Betul-betul. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang dendam seseorang yang ingin menghancurkan sebuah keluarga melalui cara bersekutu dengan iblis. So, gimana alur ceritanya? Let's get to the movie. Film dibuka dengan sebuah pemandangan pinggir pantai dengan background ayat suci Al-Quran. Ternyata di atas batu pantai tersebut ada sebuah foto seorang perempuan dan laki-laki, dan seperti ada benda lain yang mengikatnya. Bismillahirrahmanirrahim. 5 tahun lalu terlihat seorang wanita yang sedang diruqyah. Namanya adalah Sabrina. Dia sepertinya diguna-guna oleh seseorang. Dan ustaz tanya, kenapa jin dan iblis itu bisa masuk ke tubuhnya? Namun dia tidak menjawab dan film dimulai. Kita kenalan dengan karakter lain, Ariel. Dia adalah seorang pengusaha di bidang perikanan. Tapi usahanya ini sedang bobrok karena ada suatu masalah di daerah tersebut sehingga mereka kesulitan untuk dapat ikan. Lalu anak buahnya ini yang namanya Baguk meminta uang tambahan dan dia janji akan berusaha lebih keras dengan anak buahnya yang lain. Duit tu lebih lah sikit. Aku pegang janji kau Okey bos. Saat mau pulang, Sabrina si cewek tadi minta pertanggungjawaban si Ariel karena selama 5 tahun dia sudah diguna-guna oleh Ariel. Dan setelah menikah, Ariel ninggalin dia karena mandul alias nggak bisa hamidun. Dan sekarang Ariel sudah berkeluarga lagi. 5 tahun aku macam orang bodoh, kau tahu tak? Ni aku kencing kau lah. yang tak guna tu kau. Merasa sakit hati, Sabrina sepertinya akan melakukan sesuatu. Saat perjalanan pulang, tiba-tiba mobilnya macet dan dia dapat telepon dari Baguk kalau kapalnya malah dicuri. Kapal kita kena curi bos. Aku tak kira. Aku nak kau cari kapal aku tu sampai dapat, boleh tak? Kau dengar tak ni? Ariel yang memang temperamen ditambah masalah-masalah yang menimpanya bikin dia tambah emosi. Sementara itu, istri dan anaknya sedang menunggu di rumah. Malam menjerma, pejamkan mata. Anaknya yang bernama Putri minta untuk dibelikan baju Cinderella. Lalu ibunya bilang, nanti minta sama ayah ya kalau udah pulang. Setibanya Ariel di rumah, ia masih terus menghubungi Baguk untuk menanyakan soalan kapal tuh. Bahkan dia tak menghiraukan istrinya. Saya buatkan air. Lalu Putri bangun dan minta baju Cinderella itu sama ayahnya. Papa tolong belikan untuk Putri boleh? Boleh lah, tolong lah. Ariel ini tiba-tiba dapat bisikan goib untuk membunuh anaknya. Kau tahu tak? Sejak kau lahir, kau sial dalam istri aku. Ada dalam hidup aku. Loh, kok dibanting kan bukan Lesti? Istrinya yang lihat langsung shock. Ariel bilang kalau sejak anaknya lahir, dia itu selalu bikin sial. Harusnya dulu digugurin aja gitu. Dasar anak tidak teruntung. Gedenya kurang ajar. Coba saya tahu, saya gugurin kamu dulu. Ariel lantas langsung masuk rumah, entah apa yang mau dia ambil. Istrinya langsung membawa anaknya masuk mobil buat kabur. Tapi sayangnya, kuncinya dibawa sama Ariel. Ternyata dia masuk mengambil pisau dan menyuruh mereka keluar untuk dia babat. Saat Ariel pergi sebentar, mereka langsung buru-buru kabur. Ibunya nyuruh tunggu sebentar karena mau ambil sesuatu. Tapi karena Ariel ini sedang kesetanan, dia menghabisi istrinya sendiri sampai meninggoy. Minta maaf hati abang tak sengaja mati. Setelah itu ia mendapat bisikan iblis yang bilang kalau Ariel itu pembunuh. Ariel merasa bersalah seketika. Tapi saudara-saudara, tiba-tiba saja ibunya mendatangi Putri buat ngajak pergi. Loh, bukannya ibunya sudah meninggoy? Putri, jom ikut mama.
Sementara Ariel sedang mengubur jasad istrinya di belakang rumah. Setelah itu, ia memutuskan untuk pergi. Pada pagi harinya, saat ia pulang, ia ngelihat Putri masih tertidur dengan boneka kesayangannya. Lalu ia kembali mendengar bisikan iblis untuk membunuh anaknya. Saat dia ngambil cutter dan gunting, tiba-tiba saja Putri ini hilang. Sesaat kemudian, dia malah ngelihat Putri itu lagi main ayunan di luar. Ternyata dia sedang bersama ibunya. Ibunya bilang dia harus nurut apa kata ibunya. Putri main seorang-seorang ya? Oke. Dan gak lama kemudian, datanglah Farah, bibinya Putri. Dia sengaja ke sana karena sedang libur sekolah. Mama Putri mana? Tadi Mama dekat sini, lepas tu Mama masuk dalam. Saat Farah mau masuk, Ariel keluar Farah. Ariel keluar Farah. Saat Farah mau masuk, Ariel ini keluar. Farah ini heran. Loh, kok bajumu kotor, Mas? Oh, ini habis dari dermaga, jawab Ariel ketus. Koti. Farah lanjut panggil kakaknya, tapi nggak keluar-keluar. Ariel bilang dia lagi ke rumah neneknya. Tapi Putri bilang barusan ibunya di situ nemenin main. Mendengar jawaban itu, Ariel langsung heran. Hah? Masa kok bisa? Jangan-jangan. Percayalah cakap dia tu. Malam hari tiba, Ariel terlihat keluar. Sedangkan di dalam rumah, Farah mengalami hal-hal aneh. Apalagi si Putri yang matanya bengep kayak habis dikeroyok masa ini, malam-malam minta ketan. Putri nak makan pulut. Aku nak pulut. Kalau ketan nggak ada nak, adanya nasi basi, mau? Jawab Farah. Merasa permintaannya nggak dituruti, ia lantas marah. Putri? 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 Saat Farah masuk kamar, tiba-tiba Putri udah ada di dalam lagi tidur. Loh, berarti yang tadi siapa dong? Berganti scene, di dermaga, Ariel ini terus memaksa Baguk untuk mencari kapalnya yang hilang. Ngerasa ia ditipu oleh Baguk, dia langsung emosi. Kau cakap apa? Hah? Kau cakap apa tadi? Hah? Cakap apa? Dia memberi kesempatan buat cari dengan segera. Keesokan harinya, saat sarapan, Farah ingin curhat masalah kejadian aneh semalam. Tapi Ariel tiba-tiba dapat telepon. Di saat yang sama, dia lagi-lagi dibisiki untuk membunuh Putri. Dikira mau ngambil pisau, ternyata ia ngambil selai kacang yang mana Putri ini nggak boleh makan selai kacang. Kau dah jumpa beritahu aku. Saat mau dimakan, bibinya ini tahu kalau si Putri ini alergi selai kacang dan langsung mengambilnya. Berganti scene, ada seorang laki-laki yang mendatangi Pak Ustadz, namanya adalah Yazid. Yazid itu meminta bantuan karena ibunya terkena penyakit aneh, dan nanti malam Ustadz itu akan datang ke rumahnya. Kembali ke Ariel, dia tiba-tiba didatangi istrinya dan menuntut balas atas apa yang dia lakukan. Tapi tiba-tiba dia terbangun karena lantunan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sedikit terenyuh mendengar azan, tapi tetap nggak mau diajak sholat. Katanya untuk apa gitu. Aku tak sembahyang. Astagfirullah. Kamu jangan coba-coba lagi menceramai. Ya, jangan sok tahu hukum agama kamu. Malam harinya, Pak Ustadz itu datang untuk menepati janjinya, mengobati ibunya Yazid. Tapi Ustadz itu salah jalan dan telepon Yazid. Saya rasa saya dah salah jalan ni. Simpang hujung tu Ustaz masuk kanan. Saat mau balik, dia ngerasa ada aura negatif di rumah tempat dia berhenti. Yang mana itu adalah rumahnya Ariel. Di dalam rumah, Farah yang lagi ngopi santuy tiba-tiba ngelihat Putri keluar. Loh, tuh anak mau kemana? Dia coba membuntutinya. Ternyata dia lagi mainan ayunan sama ibunya. Tapi si Farah ini nggak bisa ngeliat. Putri sayang. Lalu, saat Farah ini ngajak pulang, Putri? berganti scene, Pak Ustadz akhirnya sampai di rumah laki-laki itu. Ia langsung meruqyah si ibu yang ternyata memang sedang kerasukan iblis. Kau siapa?
Engkau tu siapa? Kenapa engkau menyusahkan manusia? Alhamdulillahirobbilalamin. Ustaz percaya mak saya, Ustaz? Mak. Setelah pemakaman ibunya, dia tanya sama Pak Ustadz, kenapa ibunya bisa seperti itu? Kemungkinan ibunya itu musyrik alias bersekutu dengan iblis. Sejak saat itu, ia berniat untuk mempelajari agama sama Pak Ustadz. Di pagi hari, Farah ngajak Putri buat ke rumah sakit. Tapi Putri ini nggak mau. Kita nak pergi hospital. Putri tak nak pergi hospital. Bahaya, sekejap. Dia hampir saja tertabrak. Ternyata si Pak Ustadz. Farah akhirnya kenalan dengan Pak Ustadz. Dia diberi kartu nama, siapa tahu butuh bantuan. Setibanya di rumah, Farah ini marah-marah sama Aril. Soalnya sejak Farah datang ke rumahnya, si Aril ini nggak pernah di rumah. Bahkan sampai Putri bersikap aneh. Ia bahkan menceramahi Aril, soalnya sekarang dia jarang sholat. Aril langsung naik darah, nggak butuh ceramahnya Farah. Aku nggak butuh ceramahmu. Jangan sok bener deh. Kau jangan aku buat kau macam kubur. Lalu saudara-saudara, pas malam hari, Aril tiba-tiba dikapak sama hantu istrinya sampai ususnya teh morodol. Tapi ternyata itu cuma mimpi. Farah ini curhat sama temennya kalau di rumah itu kayaknya ada yang gak beres deh. Dan begitu pula dengan Pak Ustadz. Saat Pak Ustadz ini mengajar, dia itu malah kepikiran dengan Putri, sepertinya ada sesuatu. Farah kemudian mendatangi Pak Ustadz untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Pada malam harinya, Farah menemukan boneka Putri ada di luar. Ternyata dia lagi berdiri sendirian di dekat ayunan. Putri bilang kalau ibunya sudah mati, wajahnya pucat dan kadang-kadang masuk ke tubuhnya. Farah semakin takut mendengarnya. Mana apa ya Putri? Tolonglah jangan kacau dia. Aku tak nak kau hidup-hidup. Lalu dengan segera ia menghubungi Pak Ustadz, tapi tiba-tiba dia dengar suara dari atas. Assalamualaikum. Ya, Farah. Saat dia cek, ternyata Putri ini malah sedang tidur. Setelah melihat penampakan tadi, ia langsung lari dan di luar sudah ada Pak Ustadz. Ustaz tolong saya, Ustaz. Pak Ustadz lantas langsung masuk ke rumah dan membacakan Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya. Tak lama kemudian, Farah tiba-tiba malah kerasukan. Jin dalam tubuh Farah ini bilang kalau dia disuruh untuk menghancurkan keluarga itu dan menginginkan Putri. Setelah dibacakan ayat Al-Quran, dia sadar kembali. Tiba-tiba Aril ini pulang. Dia marah kenapa rumahnya berantakan dan ada orang-orang asing. Dia juga kembali dibisiki kalau Pak Ustadz itu adalah musuhnya. Abang. Aril akhirnya pergi dan malah ke belakang rumah. Malam-malam bukannya tidur, ia malah gali tanah. Dikiranya mau nanam singkong, ternyata dia gali kuburan istrinya untuk dibakar supaya tidak terus menghantui. Tapi alam sepertinya kurang bersahabat. Tiba-tiba hujan dan ia menutup kembali kuburannya. Saat pagi hari, Putri ini dibuatkan oleh hantu ibunya sarapan dengan roti plus selai kacang. Padahal Putri ini nggak boleh makan selai kacang. Dan benar saja, Farah dikagetkan suara piring pecah. Ternyata si Putri yang sedang kelojotan. Dan ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Kata dokter, Putri ini memang mengidap suatu penyakit dan memang dilarang makan kacang-kacangan. Berganti scene, Bakuk yang sedang mabuk dengan kawan-kawannya ngaku kalau dia yang telah menjual kapalnya Aril, bukan hilang. Ternyata Aril mendengarnya. Sempat terjadi cekcok, dengan gercep Aril ini langsung menusuk-nusuk si Bakuk sampai meninggoy. Setibanya di rumah, seperti biasa, dia dapat bisikan kalau dia adalah seorang pembunuh. Ia langsung pergi ke arah kuburan istrinya. Pak Ustadz yang kebetulan ke sana ngelihat Aril dan langsung mengejarnya. Ternyata, dalang dibalik semua kekacauan keluarga Aril adalah si Sabrina, mantannya Aril. Dia merasa sakit hati dan berdukun untuk kehancuran keluarga Aril.
Dan ternyata yang selama ini menyerupai ibunya Putri itu iblis utusan si Sabrina. Makanya dia jahat sama Putri. Aku takkan lepaskan kau. Saat di kuburannya Wati, istrinya, dia menangis-nangis dan minta maaf. Lalu Ustadz datang dan ngasih tahu kalau anaknya sedang koma di rumah sakit. Ia malah kayak orang kesetanan. Setelah diteriaki beberapa kali oleh Pak Ustadz, akhirnya dia sadar dan mau OTW ke rumah sakit. Tapi dia ke sana pakai mobilnya Pak Ustadz, soalnya kunci mobilnya jatuh. Berganti scene, Farah yang terus menunggu Putri sembari membaca Yasin, tiba-tiba dengar suara-suara aneh di rumah sakit. Naas, Ariel yang selama perjalanan ke rumah sakit diganggu oleh iblis, tiba-tiba oleng dan langsung nyusruk. Datanglah Pak Ustadz. Akhirnya, dengan kondisi sekarat, Ariel jujur kepada Pak Ustadz bahwa ini semua salahnya. Dulu sebenarnya Sabrina ini nggak suka sama dia. Lalu Ariel akhirnya berdukun untuk mempelet Sabrina. Setelah dari berdukun itu, Ariel memang selalu dapat bisikan-bisikan goib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah mendengar pengakuan Ariel, Pak Ustadz pergi ke arah hutan di sekitar situ karena merasa ada sesuatu. Ternyata benar, ada iblis yang menyerupai Pak Ustadz. Assalamualaikum. Bersujudlah kau pada Nabi Adam alaihissalam. Iblis itu bilang namanya adalah Azazil. Dia berjanji akan menyesatkan manusia. Melihat Pak Ustadz digondol iblis, Yazid langsung mengejarnya. Tapi saat Pak Ustadz dilepas, giliran Yazid yang digondol. Dan terjadilah kejar-kejaran. Tapi saudara-saudara, saat Pak Ustadz menemukan Yazid, betapa terkenyutnya dia ketika melihat Yazid ini sedang menyantap ular yang entah dia dapat dari mana. Dengan gercep, Yazid langsung mencekik Pak Ustadz dan terjadilah adu mulut. Pak Ustadz ini membaca ayat-ayat Al-Quran, sedang iblis itu membaca mantra-mantra. Namun bagaimanapun juga, iblis pasti kalah. Bersamaan dengan itu, Putri tiba-tiba sadar kembali, dan iblis itu balik menyerang Sabrina sampai meninggoy. Di scene akhir saat semuanya sudah selesai, adem ayem, Pak Ustadz ini dapat telepon dari Sarah yang ternyata itu adalah iblis yang masih akan terus menuntut balas. Assalamualaikum Farah. Pesan dari film ini adalah jangan pernah bersekutu dengan iblis apapun alasannya. Karena cepat atau lambat, balasan dari perbuatan tersebut pasti ada, baik di dunia maupun di akhirat. Gue Danang izin pamit dan undur diri dan sampai jumpa di alur film berikutnya.